Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika ala nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Saudara-saudari jamaah jami'iyah, Bapak Ibu yang sama hadir pada malam hari ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendaknya kita bisa dipertemukan di dalam suatu majelis. Mudah-mudahan atas segala niatan kita semua selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Jamaah jami'iyah rahimakumullah, di dalam perjalanan seorang sebagai hamba Allah, pasti di antara manusia jarang sekali untuk mengevaluasi diri dalam suatu perbuatan yang secara dohiriyah atau secara batiniyah. Contoh, di dalam suatu muamalah kita harus memerlukan suatu hal di mana di situasi dan kondisi kapan dan dimanapun kita telah berada, kita harus selalu menanamkan suatu etika yang baik di dalam muamalah diri kita, yang dominan dengan salah satu wujud tanamkanlah kita kembali kepada jalan kejujuran diri. Karena suatu kejujuran adalah mutlak modal utama setiap manusia. Fa innal kadzaba yakhdi illa fujur. Seandainya di antara manusia, wa inna, sesungguhnya kalau kita berbohong, ya Bu, juga Bapak, kita semua, kalau kita berbicara dalam dusta, itu akan membawa atau bisa membimbing kepada kejahatan. Siapapun orangnya, kalau sudah menanamkan diri pribadinya dengan sering berdusta dalam suatu ucapan atau di dalam itu kinerjanya, mungkin sebagai seseorang pekerja di dalam suatu kantor, kalau tidak ada suatu kejujuran, ini akan mengakibatkan kefatalan diri yang pada akhirnya menemukan suatu hal kesulitan. Juga kejujuran itu perlu kita tanamkan di dalam suatu kinerja kita, mungkin di office atau bekerja di pabrik atau di kantor ataupun di dalam rumah tangga. Ini perlu kita saling menanamkan suatu kejujuran. Karena kejujuran ini salah satu modal manusia
bisa melaksanakan suatu hal apa yang menjadi perintah Allah, pasti dia akan menjalankannya karena dengan ada rasa kejujuran diri. Akan tetapi bila sebaliknya seseorang itu sering berdusta dalam suatu ucapan, akhirnya bisa membimbing kepada suatu kejahatan. Contoh ibarat kita sering bermunafik, sering berdusta bila berjanji. Ini umpama Bapak Ibu ya, kalau kita berjanji kadang-kala menjadikan kedustaan diri, ini akan membawa suatu kejahatan. Jadi kita ditop menjadi manusia yang akan jadi orang yang jahat. Fa inna kadzdzaba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya dusta itu bisa membimbing kepada jalan kejahatan. Maka dari itulah saudara-saudaraku jamaah rahimahullah, kita perlu dengan ekstra untuk mengevaluasi diri, sekiranya sudahkah kita jujur di dalam diri kita atau masih sering melakukan hal kedustaan. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kalau kejahatan itu bisa membimbing menuju ke neraka. Jadi orang, contoh Bapak ya, maaf Bapak Ibu, seandainya Bapak itu telah didustai oleh seseorang, mungkinkah Bapak Ibu tidak marah? Pasti ada rasa jengkel. Dan ini menunjukkan nar yang seawalnya adalah tidak ada suatu problema, permasalahan, karena dengan salah satu wujud di antara seseorang yang mendustai kepada kita atau berbohong kepada kita, akhirnya kita menjadikan hati nurani ini tidak nyaman kepada seseorang yang berlaku dusta. Maka inilah perlunya di dalam pertemuan ini, dalam majelis ini Bapak Ibu, ayo kita singkirkan, kita merehabilitasi diri kita agar sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang tercela, yang mungkin kita sering berdusta atau berbicara bohong ataupun bermunafik dalam arti kajiannya, ini kita harus benar-benar mewaspadai kepada diri kita. Karena kalau kita sering melakukan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang dusta, ini akan mengakibatkan satu, merugikan akan diri kita sendiri, dan kedua, bila kita ada janji dengan seseorang, akhirnya kita akan menzalimi sesama manusia. Apalagi kalau kita sering berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, Qallahu ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepadaku atau kepada Allah, dan ucapkanlah perkataan yang benar.
Ayat ini Bapak Ibu telah memberikan suatu penegasan. Allah memberikan informasi kepada semua hambanya agar satu bertakwa kembali kepada Allah dalam perintahnya, dan yang kedua Allah melarang untuk kita berbicara dalam kedustaan, maka disuruh oleh Allah untuk berbicara yang hak atau yang benar. Kalau kita takwa kepada Allah, maka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Jadi orang yang iman dengan iman yang sebenarnya dalam arti takwa Allah, dia pasti tidak akan berani akan berdusta kepada dirinya sendiri, juga tidak akan berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kebanyakan manusia meremehkan hal-hal ini, walaupun itu sekedar secara amaliyah zahiriyah. Dengan mudahnya berbicara, mudahnya perkataan, yang manakala terjadi penipuan atau pendustaan dalam arti berbohong. Dengan jelas tadi bahwa kalau kita sering berdusta itu bisa membimbing pada jalan kejahatan, dan kejahatan itu jelas membimbing menuju ke neraka. Ini adalah ayat Allah. Mungkinkah semua Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sama hadir berpegang kepada suatu ayat ini? Kalau kita memang benar sebagai hamba Allah yang beriman, pasti takut. Benar ini. Tapi kalau itu imannya hanya sekedar di ucapan, ini masih berani untuk berbohong, masih berani untuk berdusta, karena belum sampai imannya itu masuk ke dalam kolbu atau ke dalam hati. Coba kita camkan ini ayat Allah, agar kita secara beribadah ini benar-benar ada nilai yang positif, nilai yang mulia. Kalau kita sudah menaruh, menjalankan akan sifat kejujuran kepada diri pribadi kita, pasti Allah pun akan senang. Karena setiap ucapan menjadi suatu doa. Kalamul doa. Kalau berbicara, kalau kita sering berdusta, sering berbohong, sering menipu, ya menjadi suatu doa diri kita, kembali kepada diri kita. Setiap apa yang menjadi ucapan kita, perkataan kita, ini akan membawa dampak yang negatif kepada diri kita. Ini harus kita camkan, kita tafakuri, jangan sampai kita ini jadi hamba Allah yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Maka sangatlah berat menaruh suatu kejujuran ini Bapak Ibu. Tapi seandainya kita benar-benar melakukan kejujuran ini secara bilisan dan bil qalbi, ini terasa damai di dalam kehidupan kita. Kapan dan dimanapun kita berada, walaupun kita di mana jauhnya diri kita, walaupun kita di dalam keramaian atau di dalam kesendirian, tapi kalau sudah ada jiwa kejujuran, ini tidak ada rasa takut dan kekhawatiran. Wala khaufun alaihim wala yahzanun.
Maka kalau seseorang masih melakukan suatu hal, yang masih berani melakukan penipuan dalam kalimat pembicaraannya, atau sering berdusta atau berbohong, maka apa yang terjadi? Ini akan kembali kepada diri kita. Seperti apa? Contoh kita tadi sudah terangkan, kita sering dalam umpama jual beli, kita sering berbohong. Padahal barang yang kita ambil ini harga katakanlah 10.000 umpama ya Bu, kan sering di pasar ya. Terus ada seorang pembeli, dia tanya, Bu atau Pak, ini barang ini harganya berapa? Dia bilang, dijual berapa Bapak Ibu? Saya jual ini 20.000. Terus si pembeli itu menawar, bolehkah saya tawar 15.000? Dan si pedagang ini pasti ngomong begini karena merasa sedikit untungnya, akhirnya dia berbohong. Waduh, kalau begitu Pak atau Bu, tidak boleh, saya aja ngambilnya dari grosir aja harganya sudah 15.000, masa mau dibeli 15.000, makanya aku jual ini harga 20. Nah, ini salah satu bentuk dusta. Ini kalau dimakan, maaf Bapak Ibu, haram. Haram. Dan kalau kita makan, kita punya keluarga, kita nafkahkan kepada keluarga kita, bagaimana anak-anak kita, istri kita, masa setiap hari dikasih makanan yang haram? Tidakkah makanan yang haram akan membawa malapetaka di dalam diri kita? Secara di dalam diri kita selalu ada yang mengawasi Bapak Ibu. Jangan sampai terlena, jangan sampai lupa. Mayal fidu min qauli illa ladaihi raqibu atid. Tidak ada suatu kata pun yang terucap dari seseorang atau hamba Allah melainkan ada di sisinya, yaitu malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Kalau sudah begini bagaimana Bu? Setiap perilaku kita, setiap ucapan kita, ini selalu dicatat oleh malaikat. Kalau kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman hari akhir, makanya sering dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kalamnya di kitab suci Al-Quran, yang sering dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang beriman ini adalah diberi suatu keselamatan, selalu diingatkan, selalu diberikan pengabaran oleh Allah agar menjadi kekasih-kekasih Allah. Tidakkah kita merasa senang kalau menjadi kekasih Allah? Coba direnungkan ini nanti ya Bapak Ibu. Tidak ada suatu perkataan pun dari seseorang atau hamba Allah yang terucap atau yang keluar, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas. Yaitu siapa? Yang selalu siap untuk mencatat dari muamalah kita. Ini harus hati-hati Bapak Ibu, kalau benar-benar mau menghambakan diri kepada Allah. Ini harus kita lihat diri kita, lahir dan batin kita, hati-hati. Walaupun kita beribadah istilahnya, kita melakukan hal-hal secara rukunnya, tapi kalau kita masih berdusta, mungkinkah muamalah kita mendapatkan dalam balasan Allah yang terbaik, atau sebaliknya akan habis dengan perbuatan kita masih mau berdusta? Kalau kita benar beriman, bertakwa kepada Allah, ayo tunjukkan kepada diri kita
jujur kepada diri pribadi, jujur kepada sesama manusia, juga jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan suatu penjelasan dalam sabda Rasulullah. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, arba'u idza kunna fika fal 'alaika ma fataka minad dunya. Kata Rasulullah, ada 4 hal yang apabila ada pada kalian, maka engkau tidak akan merasa keberatan jika kehilangan nikmat dunia. Kenapa Rasulullah memberikan penjelasan dalam sabdanya ada 4 macam? Seandainya kita Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan merasa keberatan jika kehilangan akan suatu nikmat dunia. Apa yang 4 macam itu? Yang nomor 1, hifdu amanati. Bila mana kita sudah beramanah. Yang pertama ya, 1 kata Rasulullah, kalau jiwa kita sudah tertanam sebagai seorang yang amanah, contoh seperti alastu birabbikum, tidakkah benar engkau menyaksikan bahwa aku ini adalah Tuhanmu Rabbku? Bala syahidna, ya Allah engkau benar adalah Tuhan kami. Maka buktikan dengan amanah ini yang diberikan. Berarti kita punya tugas untuk mengabdi atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ikrar kita, kita buktikan di dunia ini. Ini adalah memegang amanah. Sedangkan wa'id qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa dia Allah menyampaikan, memberikan kabar kepada malaikat akan membuat suatu khalifah atau manusia di muka bumi. Berarti punya emban tugas bahwa kita mendapatkan amanah sebagai khalifah. Diri satu adalah khalifah pada diri kita sendiri, tanamkan suatu kejujuran, ini adalah khalifah. Pemimpin khalifah itu, baru kita sudah benar memimpin akan diri kita kejujuran dalam lahir dan batin, bahwa diri kita setiap amalia kecil besarnya selalu dalam pengawasan Allah, dan ada pencatat sebagai malaikat yang selalu siap mencatat. Akhirnya kita menjadi bisa, kalau keluarga menjadi pemimpin rumah tangga, ini pun khalifah. Mungkin di dalam di masyarakat jadi pemimpinnya, juga tanamkan suatu kejujuran. Kalau semua manusia sudah jujur kepada dirinya, jujur kepada sesama manusia, dan jujur akan perintah-perintah Allah, dan mau meninggalkan akan larang-larangannya Allah, insya Allah akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Itu yang nomor 1, berarti kita harus dengan pegang dengan kuat, yaitu amanah, kata Rasulullah. Yang nomor 2, wasidqu hadis, berkata benar atau berkata jujur. Yang nomor 2, syarat mutlak ini. Jadi Rasulullah memberikan pengabaran seperti ini agar umat-umatnya selalu mengikuti akan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya kita kehilangan nikmat dunia, kita tidak akan merasakan gelisah atau kecewa, karena kita sudah bisa, 1, menjaga satu amanah, dan kedua, kita sudah bisa melakukan perkataan perbuatan yang jujur secara lahir dan batin. Yang nomor 3, wa husnu
khaliqati, yaitu menanamkan, menunjukkan budi pekerti yang baik, yaitu akhlak yang baik. Seandainya Bapak Ibu dan kita semua sebagai hamba Allah sudah menunjukkan akhlak budi pekerti kepada diri kita sendiri, akan menemui di dalam suatu hal dimanapun kita menunjukkan sikap dan sifat tata krama diri kita, akan wujud sopan santun kita. Ini adalah menunjukkan di dalam diri dulu, baru kepada sesama manusia juga kita bertata krama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk wujud akhlakul karimah, ataupun yang disebut dengan akhlak yang baik. Dan yang nomor 4 kata Rasulullah, wa iffatu fi tuhmati, dan jagalah akan kesucian diri. Dalam arti kesucian diri ini Bapak Ibu tadi udah tertera dengan jelas bahwa kita berkata benar, berkata jujur secara lesan dan bil qalbi, lesan qalbi, ini berarti sudah bisa menjaga kesucian diri. Kalau kita masih berdusta, kalau kita masih dalam perkataan kita berbohong, berarti kita belum bisa dikatakan menjaga kesucian diri. Coba, kebanyakan nanti manusia ini dari perkataannya. Makanya Rasulullah di dalam satu fatwanya, lesan ini ibarat pedang, ya, ibarat pedang, senjata tajam, bisa menjadi harimau bila mana manusia itu tidak berpegang kepada tali agama Allah. Akhirnya perkataannya seenaknya gue, kadang bisa memberikan sindiran, kadang meremehkan seseorang, kadang menggunjing seseorang, kadang beradu domba, kadang berhasut, ya, mencari dengan celah-celah yang mana bisa dia lakukan dengan cara pendustaan diri. Ini jelas tidak takut orang-orang seperti ini. Mengapa? Dia sangat berani melakukan itu di dunia. Tidakkah pengadilan dunia sudah ada? Di akhirat pun juga ada. Apa yang kita perbuat di dunia, nanti lebih-lebih di akhirat kita akan dibuka segala di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang dalam kehendak Allah, hidayah adalah Allah. Seakan-akan kita harus tahu bahwa mutlak Allah yang Maha Kuasa, tapi tidakkah kita sebagai hamba Allah yang mungkin kita harus menerapkan, menjalankan dalam thariqahnya, dalam suatu perjalanan mengarungi kehidupan ini dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah jami'iyah yang dimuliakan Allah, kalau kita benar-benar kaji lebih dalam betapa hidup ini sangatlah merasa ada ketakutan yang dalam bila mana kita ini tidak berlaku dengan jujur. Karena dengan tegas tadi sudah disampaikan, diterangkan, dipaparkan oleh Allah bahwa sesungguhnya seseorang yang berdusta atau berbicara bohong itu membimbing kepada jalan kejahatan, dan jalan kejahatan itu akan membimbing menuju diri kita
kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo kita sama-sama belajar di dalam proses ini. Saat ini, detik ini, kita bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, agar lisan kita, hati kita selalu diberikan bimbingan ke jalan yang sidq, yang benar, yang hak, yaitu jalan ihdinas shiratal mustaqim. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya dalam pertemuan pengkajian semalam ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah dan selalu diampuni oleh Allah atas segala khilaf salah dalam tutur kata kita atau dalam lisan hati kita, di dalam kurang kejujuran diri kita. Ini di bulan Ramadan, ayo kita selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar benar-benar kita menjadi hamba Allah, yang mana dengan kejujuran ini bisa kita membawa diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik kepada jalan agama Allah dan jalan menuju pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kurang lebihnya, bagi mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan, kekilapan, kesalahan. Manakala kami bahkan sebagai manusia biasa yang masih dalam kekotoran di dalam diri, kami wajib mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin jamaah jamiah semuanya. Semoga kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan akan bimbingan lahir batin ke jalan shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki padepokan budaya luhur